Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad, surat yang ke-38 yang terakhir sampai pada ayat yang ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adu wa fir'aunu dzul autad wa Thamud wa qaumu Lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab in kullun illa kazzabar rusula fahaqqa iqab wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-12 dari surah Shad. Ya. Kadzabat. Ini kita langsung lihat kepada tafsirnya saja. Tadi dibaca sampai ayat yang ke-18 ya. Tapi kita lihat dulu dari ayat 12 sampai ayat 17. Ini dia. Ini satu episode, satu bab dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang umat-umat atau kaumnya para nabi sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW mendustakan Al-Quran. Ya, dari sini nih ayat 12. Kita lihat ayat 12. Kadzabat telah mendustakan. Kita semua sudah belajar bahasa Arab. Kadzabat fi'il madi domir hiya. Domirnya dia, perempuan. Kadzabat telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Di belakangnya ini nanti. Nah, disela-selai oleh keterangan waktu. Kadzabat telah mendustakan qablahum sebelum mereka.
Sebelum mereka ini siapa? Di sini ada penjelasannya. Qablahum, sebelum mereka, maksudnya qabla qaumika ya Muhammadu. Sebelum kaummu, wahai Muhammad. Sebelum kaummu, orang-orang Mekah ini, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Mekah penyembah berhala ini mendustakan kamu Muhammad. Sudah pernah ada yang mendustakan sebelum mereka. Siapa itu? Qaumun Nuhi wa Adu wa Fir'aunu dzul autad. Jadi sebelum orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Ya, dulu sudah pernah ada pendahulunya orang yang mendustakan kepada para nabi sebelumnya. Di antaranya adalah kata Allah, Qaumun Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Nah, ini susunan apa ini? Qaumun Nuhin. Susunan apa? Mudhof ilaih. Jadi yang menjadi fa'il adalah mudhof ilaih. Telah mendustakan. Nah, ini keras nih kalau tadi seperti mampet gitu. Telah mendustakan sebelum mereka kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan kepada Nuhan, kepada Nabi Nuh dulu. Berikutnya Wadun dan kaumnya dan kaum Ad. Kaum Ad ini siapa? Kaum Ad adalah kaumu Hudin, kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud dulu juga mendustakan kepada Hudan, kepada Nabi Hud. Bukan hanya kaumnya Nabi Nuh dan kaum Ad, ada lagi. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Oh, ini yang terkenal. Fir'aun pun, sudah perhatikan ini susunan kalimatnya Pak ya, Bu, Pak, Bu, sambil mengulangi pelajaran bahasa Arab. Di sini ada fa'ilnya itu ada banyak. Ada pelaku. Maksudnya fa'il itu pelaku yang melakukan pendustaan, perbuatan mendustakan atau tidak mempercayai kepada wahyu Allah. Pernah ada sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad SAW didustakan oleh kaumnya, yakni orang-orang Mekah. Kaumnya Nabi Nuh, ini perhatian nih, kaumu Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wadun, wa ini atof nih, wawu atof, wanya ini kembalinya ke sini. Ya. Nadun, nih, ini marfu, kaumu, marfu, adun, marfu juga, Fir'aunu, ini marfu juga. Jadi kalau marfu berarti ini fa'ilnya. Jadi kaumnya Nabi Nuh dan kaum Ad dan Fir'aun, semuanya telah mendustakan kepada Rasul Allah. Kaum Nabi Nuh mendustakan kepada Nabi Nuh, kaum Ad mendustakan kepada Nabi Hud. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Fir'aun yang mana? Dzul autad, yang mempunyai kekuasaan besar itu. Fir'aun juga mendustakan. Mendustakan kepada siapa kalau Fir'aun? Fir'aun wa Fir'aunu mendustakan Musa, kepada Nabi Musa, Rasul Allah. Fir'aun itu disebut oleh Allah sebagai Dzul autad, orang yang mempunyai tiang-tiang. Al-autad itu jamak dari watadun. Watadun itu tiang, autadun atau autadu ya. Itu tiang-tiang. Apa kok Fir'aun disebut orang yang punya tiang, kenapa? Fir'aun saya sudah pernah diceritakan ya. Dia punya tiang 4 tiang yang dipakai untuk menghukum orang-orang yang menentang Fir'aun. Siapa saja yang menentang Fir'aun ditangkap langsung dihukum. Di hadapan Fir'aun dibentangkan tangannya begini. Ini ada tiang, diikat tangannya kanan kiri, kakinya diikat sebelah sana. Jadi orangnya posisinya telentang gini. Ya.
Kadang-kadang terlentang, kadang-kadang dibalik begini. Maunya Fir'aun aja. Ya. Nah, nanti dihukum dengan cara dibentangkan kedua tangan dan kakinya diikat gitu. Coba rasanya bagaimana tuh coba? Tangan diikat di tiang kanan kiri, kakinya juga diikat, digantung gitu. Terus di bawahnya dipasang api. Kayak manggang ayam aja. Mendingan manggang ayam, enak, ayam bakar. Atau manggang ikan. Ini orang ya Pak. Tuh, orangnya itu digitukan, disiksa gitu caranya. Termasuk istrinya sendiri dihukum seperti itu dulu. Asyah itu istri Fir'aun. Karena ketahuan dia beriman kepada Nabi Musa. Itu ya. Dihukum seperti itu. Nah, kalau dia maunya orangnya dibalik gitu, kalau terlentang itu biasanya di atasnya ditaruh batu. Batu panas itu. Di perutnya orangnya enggak dilepas bajunya, pasangi batu panas, dijemur di matahari panas. Atau kalau dibalik, di bawahnya dikasih kalajengking, ular, apa singa itu gigitin itu orangnya. Jadi untuk makanannya singa atau ular gitu, kalajengking. Ini di sini diceritakan. Fir'aun itu Dzul Autad yang mempunyai tiang. Kenapa disebut begitu? Karena dia adalah sahibul mulki. Yang dimaksud dengan mempunyai tiang, pengertiannya adalah sahibul mulki sabit, pemilik kekuasaan yang kuat. Kekuasaan Fir'aun itu kuat banget itu. Didukung oleh tentara dan polisi kok semuanya. Dukung. Iya. Loh, bener ini. Tentara-tentara polisi zaman Fir'aun. Sampai jangan bilang jangan sekarang. Aku cerita zaman Fir'aun ini ya. Kalau orang mengasosiasikan, menghubung-hubungkan dengan zaman saya, terserah dia. Aku cerita zaman dulu. Fir'aun itu kekuasaannya kuat sekali. Kenapa? Karena polisi dan tentara pro semua kepada Fir'aun. Ya. Nah, yang kedua dikatakan Fir'aun itu Dzul Autad. Wa yuqalu dikatakan oleh sebagian ahli tafsir lain. Karena dia itu disebut mempunyai tiang. Karena dia sahibul azab bil autad. Fir'aun itu mempunyai hukuman atau siksaan dengan tiang-tiang. Wa innama summiya dza autadin, dan Fir'aun dinamakan pemilik autad yang mempunyai autad atau tiang li'annahu, karena dia Fir'aun itu karena adalah idza ghadiba, apabila dia marah ala ahadin kepada seseorang, wa kariha, dan dia benci kepada seseorang, dia hukum itu orang tadi bi'arba'i autadin, diikat di 4 tiang yang dia punya tadi. Ini tafsir Ibnu Abbas ini Pak. Terus di belakangnya ada lagi tafsir Al-Baghawi. Kadzabat qablahum qaumun Nuhi wa Adu wa Fir'aunu dzul autad. Fir'aun disebut dzul autad karena disebut dzul bina'il muhkam. Fir'aun mempunyai bangunan yang kokoh. Itu piramid-piramid yang ada di Mesir itu. Itu peninggalan Fir'aun itu. Ya. Kenang-kenangannya Fir'aun itu. Karena dia waktu itu kepengen melihat Tuhannya Musa. Musa katanya bilang Tuhannya ada di langit. Bangun, bangunan yang tinggi. Aku mau naik ke atas, mau lihat Tuhannya Musa kayak apa. Gitu Pak. Orang bikin piramid itu. Rakyatnya disuruh bikin piramid. Ada yang mengartikan Dzul Autad, Fir'aun mempunyai tiang, maksudnya Dzul Quwwah, mempunyai kekuatan. Ya tadi kekuasaannya, kekuatannya di kerajaannya hanya Fir'aun saja yang berkuasa. Ada yang mengartikan Dzul Autad mempunyai tiang, maksudnya Dzul Junudil Katsirah, mempunyai bala tentara yang banyak. Tentaranya banyak. Yaitu annahum, bahwa mereka kanu adalah para bala tentara Fir'aun tadi, yukawwuna amrohu, menguatkan perintahnya, menguatkan urusannya. Pokoknya apa yang dimau oleh Fir'aun didukung penuh oleh bala tentaranya. Wa yasudduna, dan mereka para bala tentara Fir'aun ini tadi menguatkan mulkahu, kekuasaan Fir'aun atau kerajaan Fir'aun. Jadi semua tentara itu sudah enggak ada yang berseberangan. Andai kata ada, enggak ada yang berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, yang ketiga, tafsir ketiga ini.
Dzul Autad mempunyai tiang, maksudnya mempunyai tiang yang dipakai untuk mempunyai bangunan yang tinggi. Ada yang mengatakan mempunyai kekuasaan yang kuat. Ada yang mengatakan mempunyai bala tentara yang banyak. Ada yang berikutnya ini. Karena adalah Fir'aun itu ya mudur rojula. Dia suka membentangkan seseorang. Ya, mustalkian dalam keadaan terlentang. Alal ardi di atas bumi. Yasudu yadaihi wa rijlaihi. Fir'aun mengikat kedua tangannya dan kedua kakinya. Wa ra'sahu, sedangkan kepalanya alal ardi di atas tanah. Jadi ini kadang-kadang Fir'aun maunya begini. Tiangnya ada dua saja yang dipakai. Kakinya diikat di atas. Kakinya diikat di atas. Tangannya diikat di bawah. Terus kepalanya menuju ke bawah, ke tanah. Terus dimakan sama singa atau kalajengking gitu. Ini kelakuannya Fir'aun tuh. Jadi kalau Fir'aun zaman sekarang paling-paling cuma polisi tangkap itu sudah kurung 20 hari, 40 hari gitu aja, udah. Sampai ada yang mati. Ya. Belum diadili udah mati. Kalau zaman dulu lebih kejam lagi ini. Karena yamudur rojula adalah Fir'aun itu suka mengikat orang, memanjangkan orang. Wa yasudduhu, dan mengikatnya, menguatkannya bil autad di tiang-tiang. Wa yursilu alaihi, dan kemudian Fir'aun melepas untuk memakan atau mematuk orang yang diikat oleh Fir'aun tadi. Yang dilepas apa? Al-aqarib, kalajengking, skorpion. Nah, skorpion grup musik terkenal itu. Lambangnya apa? Kalajengking itu kan? Nah, tuh. Dipakai oleh Fir'aun itu untuk gigitin orang yang dihukum itu tadi. Bukan hanya kalajengking, wal hayat, dan ular-ular. Jadi orangnya ditaruh dalam tiang, tentunya tempatnya tertutup ya, sehingga ular-ular dilepas itu ya udah, ular melihat manusia ya gigit lah. Kalajengking melihat manusia digigitin. Itu kelakuannya Fir'aun tuh kayak begitu. Kanat alahu autadun, adalah Fir'aun itu mempunyai tiang, wa arsanun, dan mempunyai apa namanya itu, arsan itu apa sih namanya itulah, kendali, tali. Nah, tiang yang ada talinya. Terus wa malaibu, dan itu sebagai tempat bermainnya Fir'aun. Fir'aun suka bermain juga dia. Menikmati kekuasaannya dengan bermain di istananya sana. Yula'abu alaiha baina yadai. Tiang-tiang tadi untuk mainan dia. Dia suka main-main, narik-narik gitu. Kayak orang sinting gitu. Main-mainkan tiang dari tempatnya dia. Ya, yul'abu alaiha baina yadai. Dipermainkan tiang tadi di hadapan Fir'aun. Ya, sebagai permainan dia. Nanti kalau ada orang yang mau dihukum, ditonton sama Fir'aun itu. Senang dia, puas melihat orang yang melawannya itu dihukum. Nah ini. Lalu Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, muhbiran, memberitahu anha ula'il qurunil madiyah, tentang mereka orang-orang yang generasi-generasi yang telah lewat. Ya ini kaum Nabi Nuh, kaum Soleh, kaum Nabi Hud, ya, kaumnya apa namanya, satu tadi siapa? Nuh, Ad, Fir'aun, ya, itu kaum-kaum yang terdahulu. Kata Ibnu Katsir, Allah memberitahukan tentang orang-orang terdahulu, ya, wa ma halla bihim, dan apa yang telah menimpa kepada mereka minal azab, berupa azab, wan nikal, dan hukuman atau siksaan, wan naqamat, dan kemurkaan dari Allah, fi mukhalafatir rusul, karena mereka dalam hal mereka telah menyelisihi ajaran para rasul Allah, wa takdzibil anbiya, dan karena mereka mendustakan kepada para nabi-nabi Allah. Wa qad taqaddamat, dan sungguh telah lalu qisasuhum, kisah mereka, mabsutatan, sudah dibentangkan oleh Allah, fi amakina, di banyak tempat, muta'addidatin, yang berbilang. Banyak tempat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang
Nabi Nuh dengan kaumnya. Bagaimana Nabi Nuh yang sudah berdakwah 950 tahun lamanya berdakwah beliau itu. Mulai dari beliau umur 50 tahun. Sehingga dikatakan umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Umur orang itu loh Pak 1000 tahun. Itu Nabi Nuh itu. Nah, kita ini paling lama 100 tahun udah tuyuk-tuyuk. Aku baru 60 tahun udah lain rasanya sekarang ini. Ya. Jalan, lari sebentar tuh, waduh, kok udah menggeh-menggeh itu. Udah sesak napas. Padahal dulu waktu SMA juara maraton saya. Juara maraton ngalahkan anak SMA Papua. Anak SMA hitam-hitam kulitnya tuh kalah maraton dengan aku. Sekarang, aduh jangan suruh maraton lagi sudah. Kalau maraton makan durian, nah itu masih bisa. Ya udah kembali sini ya. Ini sebagiannya. Lalu Allah menyambung pada ayat yang ke-13. Bukan hanya Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh. Yang akhirnya bagaimana? Akhir dari cerita kaum Nabi Nuh setelah mendustakan Nabi Nuh. Dihabisi oleh Allah, tenggelam semua dalam banjir bah yang besar. Mati semuanya. Bagaimana dengan kaum Ad? Habis semuanya oleh Allah dengan suara petir. Wa amma adum fa'uliku birihin sorosorin atiyah. Itu ya ayatnya ya. Mana Qayyim? Mana Pak Iris? Ya. Apa itu? Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samudu ya wa adum bil qari'ah fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Kaumnya Nabi Ad kaumnya Nabi Hud dihabisi oleh Allah dengan angin sorsor. Angin yang kencang bertiup dengan dingin, angin yang sangat dingin dan bertiup kencang. Mati semuanya. Demikian juga Fir'aun, raja di raja pada masanya ini. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian nasib Fir'aun setelah melawan Nabi Musa? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama seluruh bala tentaranya dan seluruh kekuasaannya habis. Istananya Fir'aun diwaris oleh Bani Israel. Istananya jadi warisan. Ini Fir'aun dihabisi oleh Allah. Lalu berikutnya pada ayat yang ke-13, wa samudu wa qaumu Lut. Ya wa samudu dan juga kaum Samud. Wa samudu kaum Samud menurut tafsir Ibnu Abbas adalah kaumu solihin, kaumnya Nabi Soleh telah mendustakan. Jadi wa samudu itu maksudnya wa kadzabat samudu gitu loh Pak. Belum paham yang saya maksudkan. Nih. Saya bawa saudara ke sini nih. Awalnya kita bicara dari ayat 12. Nah, jadi di sini diawali ayat ini dengan fiil. Fiil dzaraf zaman, keterangan waktu, terus habis fiil fa'il. Ini kaum Nuhin, Wadun, wa Fir'aun, ini fa'il semua. Terus maf'ulnya siapa? Yang diperlakukan oleh Nuh, oleh Ad, oleh Fir'aun, ini siapa? Kan tidak disebut. Makanya diterangkan dalam tafsir tadi. Dalam tafsir yang tadi sini saya tunjukkan kepada sampean tadi ini. Nah, ini loh. Wa Samudu dan kaum Samud telah mendustakan. Ya, kaum Samud itu siapa? Kaum Soleh, kaum Nabi Soleh telah mendustakan. Ya, wa Samudu maksudnya wa kadzabat Samudu gitu loh. Tapi kadzabatnya enggak disebut oleh Allah karena sudah ada di depannya di ayat 12 tadi. Di ayat 12 kan bunyinya kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aunu dzul autad gitu kan.
Ayat yang ke-13, wa samudu. Itu maksudnya wa kadzabat samudu. Wa samud dan kaum Samud ini siapa? Kaumnya Solih, kaumnya Nabi Solih. Telah mendustakan siapa? Solihan. Ini fa'ilnya. Fa'ilnya tidak disebut. Maf'ulnya tidak disebut oleh Allah. Diterangkan dalam tafsir. Ya. Wa Samudu dan kaum Samud telah mendustakan nabinya yang bernama Solih. Wa kaumu Lutin dan juga kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut ini wa kaumu Lutin dan kaumnya Nabi Lut juga telah mendustakan. Mendustakan kepada siapa? Luton, kepada Nabi Lut. Wa ashabul aikah dan pemilik aikah, penghuni negeri aikah. Apa itu yang disebut dengan orang-orang aikah atau penghuni negeri aikah ini siapa? Wahum dan mereka itu adalah kaumu Syuaibin, kaumnya Nabi Syuaib. Telah mendustakan siapa? Kadzabu, mereka mendustakan Syuaiban kepada Nabi Syuaib. Lalu Allah bilang, ulaikal ahzab. Mereka semua itulah golongan-golongan. Jadi Allah bilang, itulah golongan-golongan. Golongan apa? Al-azabul kufar. Golongan orang-orang kafir. Jadi manusia ini kan ada dua macam, Pak, Bu. Ada manusia golongan orang-orang beriman. Ada manusia termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, golongan orang-orang kafir itu modelnya seperti pendukung-pendukung Fir'aun. Baik Fir'aun yang dulu maupun Fir'aun yang ada sekarang ini. Sama kelakuannya ngono kae. Kelakuannya ya begitu. Kelakuannya ya yang dipikirin itu cuma duit sama harta. Pangkat. Nah, kita jangan begitu. Jadi orang kita berusaha jangan menjadi golongan kafir, tapi marilah kita menjadi golongan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita beriman harus beda dengan mereka. Mereka nggak mau ngaji, kita harus mau ngaji. Mereka nggak pernah ngaji. Coba lihat kegiatan mereka sehari-hari itu apa coba. Bangun tidur sampai mau tidur lagi yang mereka kerjakan apa? Ada ngaji kayak gini-gini? Kok saya nggak yakin tuh? Maaf. Saya belum melihat sendiri ya. Belum tahu sendiri. Coba kalau saya bisa tinggal di Istana Merdeka, saya bisa ngelihat Pak Jokowi itu ngapain aja sih dari pagi sampai malam itu. Kepengen tahu juga aku sebetulnya. Tapi nggak pernah bisa, Pak. Jangankan sampai sana, sampai di pinggir mendekati pinggir pagar istana aja udah diusir. Siapa ini? Siapa kamu? Gitu, suruh pergi. Ya, coba maafnya Pak Presiden kita, Pak Menteri-Menteri kita tuh apa ya sempat mereka tuh ngaji begini nih. Ngaji bener-bener gitu loh, bukan cuma dengarkan televisi nyetel. Kalau gitu aja sih bisa. Ngaji benar-benar jadi baca Al-Quran, bawa Al-Qurannya, mereka belajar membaca Al-Quran, kemudian mengetahui maknanya apa sih Al-Quran itu. Kok saya nggak yakin sih. Ya, nggak usah jauh-jauh lah Pak Bupati kita ini. Apa ya sempat ngaji gitu loh. Coba tanya kepada beliau yang dekat itu, orang yang dekat dengan Pak Haji, Pak Bupati kita. Sempat nggak beliau itu pagi bangun ini, sholat subuh berjamaah, terus ngaji gitu, sempat apa enggak? Sholat subuh cuma 10 menit aja, sampai 20 menit aja kok. Tadi Pak Iris mulai ngimami jam 4:30 lebih 10, jam 5 kurang 5 udah selesai kok. 20 menit aja, walaupun dibaca surat lumayan panjang. 20 menit sholat. Pahalanya Pak, pahala sholat subuh yang kita kerjakan berjamaah itu Pak, di masjid ini maupun di masjid yang mana saja, asal berjamaah di masjid, itu seperti saudara sholat tahajud semalam suntuk. Itu bonusnya itu Pak. Pahalanya nanti di akhirat tuh 27 kali lipat daripada orang sholat subuh sendirian di rumahnya. Kalau kita sholat subuh di rumah nggak apa-apa, boleh. Tapi
pahalanya cuma 1. Tapi kalau kita sholatnya di masjid berjamaah 27 kali lipat. Kalau kita sholat sendirian di rumah itu pahalanya Pak, nilai kita sholat setiap kali sholat itu bisa nilainya 10. Kata Rasulullah ya. Kadang-kadang ada orang sholat nilainya cuma 9, ada yang sholat nilainya cuma 8, ada yang cuma 7, ada yang 6, ada yang 5 nilainya, ada yang 4, ada yang 3 nilainya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 0. Gak ada nilainya. Itu Nabi bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Jadi, nah kalau kita sholat di masjid sudah dapat 27 kali lipat daripada sholat sendirian, ditambah bonus seperti sholat tahajud semalam suntuk. Loh apa enggak enak gitu loh Pak. Padahal cuma begini aja sambil ngantuk-ngantuk gitu. Kalau imamnya baca panjang kan enggak ngerti yang dibaca apa itu ya. Aduh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi kaum Samud juga begitu mendustakan nabinya yang bernama Soleh. Akhirnya bagaimana? Dihabisi oleh Allah. Fa amma Samudu bi fa'uhliku bitoghiyah. Maka adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan suara halilintar yang sangat keras. Itu pada mati semua itu kaum Samud. Wa qaumul Lutin, dan juga kaum Lut telah mendustakan kepada Luton, kepada Nabi Lut. Bagaimana akhirnya? Nabi Lut kan di masa beliau berdakwah, penghalang dakwahnya Nabi Lut itu kaum yang sekarang disebut kaum homoseksual, kaum LGBT. Nah, itu musuhnya Nabi Lut. Orang-orang LGBT, kalau sekarang disebut LGBT. Nabi Lut berdakwah itu malah diganggu. Nabi Lut kan ganteng orangnya, gagah, ganteng. Malah dirayu Nabi Lut. Kurang ajar kan? Lalu Nabi Lut sampai bilang sama kaumnya, kamu jangan suka sama laki-laki. Aku ini laki-laki, kalau kamu mau, itu loh, aku punya anak perempuan banyak. Kamu nikahi anak perempuanku, jangan aku, kamu rayu. Kurang ajar banget kan itu. Astagfirullah. Ini, mereka akhirnya bagaimana ini kaumnya Nabi Lut? Dihabisi oleh Allah dengan dibalik tempat tinggalnya ini. Negeri Sodom itu, negeri Sodom apa. Ya, ini kota mereka ini dibalik gini Pak. Gitu Masya Allah. Bukan hanya itu. Wa ashabul aikah. Demikian juga penghuni aikah. Ya ini kaumnya Nabi Syu'aib. Kadzabu Syu'aiban, telah mendustakan kepada Nabi Syu'aib. Ulaikal ahzab, mereka semua itulah al-ahzab, golongan orang-orang kafir. Nah, dalam tafsir Jalalain ini keterangannya begini. Wa samudu wa qaumul lutin wa ashabul aikah, al-aikah al-ghaidhah. Wa hum ashabul aikah, penduduk aikah atau penduduk al-ghaidah, wa hum qaumu Syu'aibin, mereka adalah kaumnya Nabi Syu'aib alaihi salam. Ulaikal ahzab, gitu aja dalam tafsir Jalalain. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi, wa samudu wa qaumul lut wa ashabul aikah ulaikal ahzab. Maksudnya mereka adalah golongan-golongan alladzina, golongan orang-orang yang tahazzabu. Jadi manusia ini ada yang bergolong-golongan, Pak. Ulaikal ahzab, mereka adalah golongan-golongan manusia. Alladzina, yaitu golongan orang-orang yang tahazzabu. Mereka menggolong-golongkan diri mereka semuanya alal anbiya, menjadi golongan yang menentang para nabi. Kalau dulu menentang para nabi, kalau sekarang menentang ulama, warasatul anbiya. Jadi golongan-golongan manusia ini kan ada yang menentang para ulama. Ulamanya di penjara. Kenapa? Karena nggak nurut, nggak mau nurut. Dikasih duit nggak mau, penjara aja sudah. Nah, mereka itu bergolong-golongan ini. Zaman dulu golongannya ada banyak. Zaman Nabi Muhammad SAW juga bergolong-golongan mereka. Ini fa'alama, maka Allah memberitahu kepada kita lewat ayat ini, anna musyriki Quraisyin, bahwa orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Mekah itu hizbun. Mereka itu pun berupa golongan min haula'il ahzab. Mereka termasuk golongan
min haula'il ahzab, dari golongan-golongan tersebut itu tadi. Ya ini golongan orang-orang kafir. Ibnu Katsir menerangkan ulaikal ahzab, mereka adalah golongan-golongan itu, yakni maksudnya yaitu kanu adalah mereka orang-orang kafir yang menentang para nabi-nabi Allah, aktsara minkum, kebanyakan dari kalian. Jadi kebanyakan dari kalian orang-orang yang kebanyakan dari kalian manusia ini itu kebanyakannya itu menjadi musuh para nabi kalau zaman dulu. Kalau sekarang menjadi musuh para ulama. Nah, kita jangan menjadi musuhnya ulama, Pak. Jadi pengikutnya ulama. Kita ini harusnya mendekat dengan para ulama. Pokoknya ada ulama-ulama kita deketin. Dimanapun mereka berada, saudara bisa silaturahmi, bisa kenal dengan banyak ulama. Bersyukur sampean punya teman-teman yang baik-baik itu. Sehingga nanti apa yang saudara baca di ayat di dalam setiap pagi setiap bangun tidur, Nabi Muhammad SAW mengajari kita baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran kan. Di dalam ayat tersebut ada ayat yang berbunyi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, faghfir lana, kami sudah beriman, oleh karena itu ampunilah untuk kami ya Allah, dzunubana, dosa-dosa kami, wa tawaffana, dan matikanlah kami, wafatkanlah kami nanti pada waktu mati ya Allah, matinya kami ma'al abror, bersama orang yang baik-baik. Nah gitu loh Pak. Jadi kita berusaha mati dalam keadaan kita berkumpul, kumpulan kita tuh orang baik-baik. Itu Allah akan kabulkan itu nanti kalau kita mau berjuang ke sana. Makanya kita berteman tuh dengan orang yang baik-baik. Sehingga ketika mati kita berada di kalangan orang yang baik. Kalau saudara berteman sama pemakai narkoba, udah nanti saudara dibawa ke tempat narkoba, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan polisi. Walaupun ada polisi yang pintar tahu juga, digerebek. Nah kalau matinya dalam keadaan begitu gimana coba? Mati sedang berkumpul dengan pemakai narkoba. Atau mati sedang berkumpul bersama penjudi, naudzubillah min dzalik. Atau mati sedang berkumpul dengan orang-orang jahat. Kan celaka kita. Padahal kita mintanya wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami ya Allah bersama orang yang baik-baik. Ya, tuh. Kita ini belum mati karena belum baik kita ini. Masih perlu diperbaiki kita ini. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Nanti kalau udah waktunya cukup pahalanya untuk masuk surga, baru sampai dimatiin sama Allah. Kita ini masih belum baik, Pak. Kalau udah baik, udah mati duluan. Nah, yang jahat-jahat, Pak, kepengen kita mati, malah hidup terus dia. Masya Allah. Ini orang yang jahat-jahat di negeri ini, Pak. Koruptor. Umurnya panjang-panjang itu. Orang mati-mati itu. Padahal kita kepengen, kenapa sih yang kena corona kok bukan dia sih? Kok malah orang baik-baik ini yang kena corona? Ya karena itu tadi, sama oleh Allah itu. Kalau orang Jawa bilang, ben kebak sunduane. Orang bikin sate itu Pak, kalau dia nusuk dagingnya itu belum penuh, tidak akan dibakar. Tunggu dulu penuh dulu, baru tanya sama penjual sate itu. Mana ada tukang sate itu belum penuh satenya sampai ujung itu dimasukkan, nggak ada, dipenuhin dulu itu. Ya sama ini orang-orang jahat itu, biar puas dulu dia hidup di dunia ini dengan segala kelakuannya yang jahat, yang bejat, yang nyakiti orang baik-baik. Nanti kalau udah menentok, nah baru dicabut nyawanya dia. Enggak ada kesempatan bertobat lagi dia. Itu loh Pak. Itu rahasianya. Kenapa orang jahat tuh awet umurnya. Orang yang baik cepat mati. Kenapa? Ya karena itu tadi. Pahalanya belum cukup, kita ini masih diberi kesempatan untuk beramal. Nah, ya kembali ke sini ya. Jadi dulu ini mereka ini paling kebanyakan orang zaman dulu tuh yang menjadi penentang para nabi itu kebanyakan orang. Wa asadda quwwatan wa aktsara amwalan. Dan orang yang menjadi musuh para nabi kebanyakan adalah asadda quwwatan, orang yang sangat kuat. Wa aktsara amwalan, dan orang yang sangat banyak hartanya. Wa auladan, dan orang yang sangat banyak pendukungnya.
penentang para nabi dulu terdiri dari yang Allah bilang ulaikal ahzab. Mereka itulah yang disebut golongan-golongan. Wahai Muhammad, golongan kafir. Golongan kafir itu kebanyakan dari mereka adalah asyadda kuwatan, orang yang sangat kuat. Atau aktsara amwalan, orang yang sangat banyak hartanya. Atau auladan, orang yang sangat banyak pendukungnya. Kalau nggak punya pendukung, yang nggak berani musuhin. Kalau belum banyak pendukung, mendekati ulama, datang ke pesantren-pesantren minta dukungan. Begitu sudah jadi, dilupakan itu semuanya. Sampai bolak-balik ditipu masih percaya aja sih. Ya. Famadza fa'adzalika anhum, maka ketika sudah datang azab dari Allah, famadza fa'a, maka tidak bisa menolak dzalika itu. Mereka tidak bisa menolak itu anhum dari diri mereka. Menolak apa? Min adzabillah, menolak dari azab Allah. Min syai'in, sedikit pun. Lama ketika ja'a, telah datang amru rabbika, perintah Tuhanmu Muhammad. Kalau perintah Tuhanmu untuk menyiksa, menghukum mereka telah datang, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Walihadza qala, dan karena inilah Allah berfirman, in kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. In, tidaklah kulun, tiap-tiap itu tadi, tiap-tiap kaum itu tadi, illa kecuali kadzaba, telah mendustakan ar-rusula, para rasul itu. Fahaqqa, maka wajiblah iqabi, hukumanku, siksaanku. Nah ini Pak, ayat ini tutup dengan ini dulu. Udah lewat waktunya, aku nggak lihat. Ya, kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Nah sekarang kita makan sendiri-sendiri ya, karena nggak ada yang ngasih makan. Hari libur kali ini kita makan sendiri-sendiri ya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.